Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita senantiasa berselawat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Adapun tujuan pembuatan video kali ini juga untuk menjawab soal UTS manajemen sumber daya manusia yang telah diberikan oleh dosen Dr. Marlina Bakri, SPD MPD. Soal bagian pertama yaitu jelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat MSDM menurut yang Anda ketahui serta uraikan. Perlu kita ketahui bahwa manajemen adalah suatu rancangan yang terdapat sebagian orang untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapainya. Dalam manajemen dalam suatu perusahaan yaitu sebuah perusahaan yaitu berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya kita melangkah kepada soal nomor berikutnya yaitu soal nomor 2. Di sini membahas tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perlu kita ketahui bahwa perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu suatu proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mencapai kesesuaian jumlah pegawai serta mampu mencapai hasil yang pada waktu yang telah ditetapkan yang secara otomatis lebih bermanfaat. Adapun tujuan dalam proses perencanaan untuk memastikan antara tenaga kerja dan pekerja baik dari segi jumlah maupun kuantitas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan. Adapun fungsinya yaitu untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Melangkah kepada soal berikutnya yaitu soal nomor 3.
di mana di sini membahas tentang rekrutasi. Rekrutasi adalah suatu proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, adapun contoh proses rekrutasi yaitu identifikasi kebutuhan akan suatu posisi, perencanaan rekrutan untuk posisi yang diinginkan, publikasi lowongan kerja, tinjau lamaran masuk, wawancara kandidat berkualitas, periksa referensi dan latar belakang. Selanjutnya melangkah pada soal berikutnya, yaitu soal bagian nomor 4. Seleksi, yaitu seleksi. Nah, seleksi dalam sumber daya manusia yaitu suatu proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan yang menetapkan mereka pada posisi yang telah dibutuhkan oleh organisasi. Nah, adapun tahapan dalam seleksi yaitu seleksi berkas. Nah, seleksi berkas ini berbicara tentang tentang peninjauan ulang surat lamaran kerja yang sudah terisi biodata para calon. Nah, tes kompetensi dasar yaitu berbicara tentang tes para calon untuk berhitung atau tes pengetahuan umum dan tes logika. Selanjutnya tes psikotes. Nah, di sini berbicara tes tentang kepribadian para calon. Tes wawancara. Nah, wawancara di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wawancara dengan HRD yang dimana berbicara tentang present dan future, yang dimana wawancara yang dimana part ini berbicara tentang masa lalu, sedangkan present berbicara masa sekarang, dan future yang berbicara masa yang akan datang. Nah, job text. Nah, job text ini adalah membahas tentang tes menjawab soal yang telah diberikan oleh para calon. Selanjutnya tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini adalah salah satu proses penentu para calon. Nah, selanjutnya melangkah pada soal bagian nomor 5, yaitu ada beberapa bagian yang perlu untuk dijelaskan, yaitu plansemen, induksi, orientasi. Nah, plansemen adalah teknik pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk secara tidak langsung melalui teknik
non-tradisional, biasanya melalui kemunculan di film atau televisi ataupun media lain. Nah, sedangkan induksi adalah proses memperkenalkan seorang karyawan baru ataupun pindahan kepada situasi kerja dan kelompok kerja. Nah, selanjutnya orientasi yaitu merupakan suatu kemampuan kreatif inovatif yang dijadikan dasar kian dan sumber daya untuk mencari peluang menuju ke suksesan. Selanjutnya melangkah kepada soal nomor 6. Arti kata dalam suatu pegawai dalam perusahaan yang sering disebut aset yang berharga. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam suatu perusahaan perlu adanya pegawai atau karyawan yang memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan ini, karyawan dapat meningkatkan kualitas kerja masing-masing yang secara otomatis juga dapat meningkatkan daya saing. Selanjutnya melangkah kepada soal bagian nomor 7. Nah, jelaskan ruang lingkup manajemen karir. Nah, dalam suatu ruang lingkup manajemen karir membahas tentang kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Nah, mulai dari proses pengrekrutan, proses penarikan pegawai, penempatan pegawai, pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Selanjutnya melangkah pada soal bagian nomor 8, yaitu penilaian kerja dalam hubungan dan proporsi karir. Perlu kita ketahui merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi prestasi atau kinerja dari karyawan. Nah, selanjutnya melangkah pada soal bagian nomor 9 atau terakhir. Metode untuk penilaian kinerja serta kelemahan dan kelebihan dari metode penilaian tersebut. Di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rating scale dan checklist dan Forsyth method. Nah, perlu kita ketahui bahwa rating scale ini salah satu bagian dapat menilai masa lalu. Dalam bentuk penilaiannya itu karakteristik yang dimaksud karakteristik dan perilaku. Nah, adapun kelebihan dari rating scale ini yaitu memiliki sistem, yaitu mempunyai sistem, yaitu dalam suatu penilaian dalam sistem penilaian itu sederhana dan cepat. Nah, sedangkan kelemahan dari
rating scale ini yaitu kurangnya apa ya, singkatnya waktu sehingga pemimpin perusahaan melupakan tujuan dan karakteristik dalam mengevaluasi pengisian lembar penilaian sehingga tujuan tersebut menghasilkan hasil yang samar. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu checklist. Nah, checklist ini itu memiliki metode yaitu checklist berbicara tentang checklist ini memiliki metode mengajukan berupa pertanyaan dalam bentuk formulir. Namun pertanyaan diberi bobot agar dapat mengevaluasi atau dapat mengevaluasi atau kalkulasi kinerja pegawai. Adapun kelebihan dari checklist itu mampu mempermudah pengurusan para calon. Nah, berbicara tentang biaya itu juga tidak terlalu dalam pendaftaran itu tidak terlalu memakan biaya. Nah, dan pelatihannya yang begitu sederhana. Nah, adapun kelemahan dari checklist yaitu hanya mengidentifikasi penilaian pribadi karyawan. Nah, selanjutnya melangkah kepada bagian ketiga atau terakhir dari soal yang terakhir. Forsyth method itu mengenai berupa pertanyaan yang bersifat negatif maupun positif. Nah, pada pegawai yang dinilai. Adapun kelebihan dari Forsyth method ini yaitu dapat mengidentifikasi yang mempunyai prestasi tinggi dan mengurangi penyimpangan penilaian. Adapun kelemahan daripada Forsyth method ini yaitu tidak realistis, mendorong pemimpin untuk mendistribusikan ke 5 kelas yang karyawannya hanya 4 atau 5. Ya, mungkin cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidakstabilan dari video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.